Hai guys, selamat datang di Zefras Channel. Zefras ada di Hotel Kota Batu, namanya Spencer Hotel. Dan ini hotel low budget, hotel bintang 3. Harganya untuk di weekend atau di liburan ini masih terbilang terjangkau, geng. Dan ya, selamat datang di Spencer Hotel. Zefras akan bahas tuntas sampai akhir. Selamat menonton. Hai geng, terima kasih sudah klik video Zefras. Zefras akan staycation di Hotel Low Budget Kota Batu di daerah Punten. Nama hotelnya Spencer Green Hotel Kota Batu. Untuk parkiran mobil ada di area samping, dan untuk parkiran motor ada di area belakang dekat kolam renang. Ada juga parkiran bis atau mobil juga di area depan hotel. Dan sekarang kita melakukan proses check-in. Inilah area lobby, geng. Dan di area lobby juga tersedia mini playground dan juga toko souvenir. Kalian juga bisa menikmati welcome drink sambil menunggu proses check-in. Dan sekarang kita mau menuju ke kamar. Kebetulan kamar Zefras ada di lantai 3, tapi nggak usah khawatir, ada fasilitas umum lift. Jadi memudahkan untuk akses ke kamar, geng. Dan ini dia kamar Zefras. Kalian penasaran? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke geng, kita akan membahas kamarnya. Jadi ini tipe eksekutif dan ini itu harganya selisih dikit dengan tipe deluxe, geng. Kalau aku tanya di resepsionisnya apa perbedaannya, itu yang pertama dari luas dan juga fasilitas. Mungkin kalau yang di deluxe nggak ada kulkasnya mungkin ya. Nanti aku akan bahas lebih detail di catatan Zefras ya untuk info-info perbedaan harga dan juga bagaimana kenyamanan kamarnya. Dan ini tipe eksekutif, ini di hari Jumat ke Sabtu itu harganya 480.000 sudah sama sarapan. Dan kalau di Kota Batu, geng, seperti biasanya atau yang sudah terkenal, biasanya kalau hari Jumat itu harga hotel memang sudah meningkat dari harga weekday ya. Biasanya sudah mendekati dengan harga weekend. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang cari hotel di hari Jumat Sabtu gitu ya, yang cari penginapan dengan harga 500 ribuan untuk family, nah ini juga bisa jadi rekomendasi buat kalian. Jadi kalian bisa pilih hotel ini. Nah kita akan membahas yang pertama. Ini begitu masuk AC-nya dari atas dia kalau tipe eksekutif. Ini AC-nya ada di sebelah sini, langsung lemari. Dan yang aku suka, lemarinya itu memang bener-bener fungsinya lemari, jadi besar banget. Jadi kalau kalian memang mau liburan di Kota Batu yang mungkin berhari-hari, karena ini harganya juga termasuk penginapan yang low budget di Kota Batu, kalau kalian misalnya ke marketingnya tanya untuk seminggu atau beberapa hari, mungkin bisa dapat harga promo atau harga khusus ya, geng. Nah ini lemarinya tuh cocok buat nyimpan-nyimpan baju atau barang-barang kalian ya. Dan di bawah ini hampir tidak terlihat, ini ada safe deposit boxnya, geng. Jadi seperti ini. Langsung kita geser. Nah di sini ada lemari gantungan juga di sebelah sini, geng. Dan dapat sendal hotelnya juga Spencer. Yuk kita masuk ke sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri ini ada kamar mandi, geng. Oke, kita sudah di dalam kamar mandinya. Jadi langsung ada wastafel di sebelah sini. Dan wastafelnya ini untuk tempatnya ini besar, geng ya. Terus buat cuci tangan ini sangat lega, cuci muka ini besar. Dan juga ini disiapin juga sabun, ada juga dental kit. Jadi buat kalian yang stay di sini nggak usah khawatir, persediaan untuk dental kit dan lain-lainnya itu sudah disiapkan oleh hotelnya. Dan ini ada handuk ya, ada handuk, ada kaca, ada toiletnya di sini. Dan di sebelah sini ada kamar mandinya buat mandinya gitu ya, geng ya. Dan ini harusnya sih ada air panasnya, tapi aku belum tahu apakah berfungsi dengan baik. Nanti kita akan bahas di catatan Zefras. Dan juga ini terbuka, geng, ini transparan dari luar, jadi kalau kalian mandi bisa ditutup ya, geng ya, seperti ini. Oke, seperti ini jelas di acaranya gampang ya. Nggak usah ditutorialin sebenarnya. Yuk kita keluar. Oke, kita keluar. Dan ini kacanya ya sebelah situ. Terus di sini buat kalian yang connecting, ini juga bisa ke kamar sebelah. Nah ini nggak tahu ini sebelahnya deluxe atau eksekutif. Jadi nanti tanya aja resepsionis. Jadi tipe eksekutif juga ada connectingnya juga. Berarti hotel ini juga mempunyai layanan kamar yang connecting. Jadi seperti itu ya, geng ya. Terus ini ada buat masak air panas ya. Kalau kalian mau bikin kopi, bikin teh, udah disiapin sama pihak hotel.
Dan di sini ada kulkasnya, geng ya. Jadi kalau kalian beli minum dingin, kalian bisa masukin di sini, atau beli coklat gitu kalian bisa masukin di situ biar tidak meleleh. Dan ini ada tasnya Zee France. Jadi tas ini nggak termasuk fasilitas hotel, geng. Dan ini ada lemari-lemarinya lagi ya. Jadi seperti itu. Ini ada kursinya. Ini televisinya ini memang besar. Tapi buat kalian yang tanya apakah Smart TV, ini belum Smart TV, geng. Dan bagaimana dengan channelnya nanti kita bahas di catatan Zee France. Tapi ini yang Zee France lihat ini besar dan mereknya ini LG, tapi belum Smart TV ya, geng ya. Yuk kita jalan lagi. Di sudut sebelah sini ada telepon. Nah, telepon ini memudahkan kita untuk menyambungkan dengan area restoran atau housekeeping atau front office atau security. Jadi udah lengkap info-infonya. Terus di sini ada menu room service-nya juga, geng. Ada nasi goreng, ada capcay bihun. Jadi menu Nusantara ya. Harganya untuk minuman berkisar 25.000, untuk makanan 30.000 dimulai dari snack ya. Ada yang 25 sih sampai 40 ribuan lah, seperti itu ya, geng ya. Terus ini ada info-info tentang Spencer Hotel. Jadi aku ingatkan lagi, kalau kalian staycation jangan lupa baca-baca rules yang ada. Nah, ini tadi itu lucu, geng. Ini dia tuh ada di dalam situ, geng. Nah, kalian keluarin manual untuk posisinya ada di sebelah sini. Tapi kalau Zee France pribadi kurang nyaman, geng, kalau duduk di sini karena mungkin Zee France gak tinggi ya. Ini lihat coba kameramen dari belakang, ini kayak tenggelam gitu, geng. Kalau duduk dan make upan gitu, kalau tingginya kayak Zee France ini dia tenggelam gitu, kurang nyaman. Jadi lebih enak make upnya sama berdiri aja gitu. Oh iya, atau pakai kursi ini ya. Betul. Sekarang kita geser ke sebelah sini. Nah, ini bisa buat tempat santai, geng. Tapi kalau kalian punya anak kecil gitu ya, juga bisa kok dibuat tidur di sini. Ya kan? Nyaman ya? Atau bapaknya yang ngalah gitu kan. Makanya ini tuh cocok banget buat kalian yang berkeluarga ya, yang cari hotel 500 ribuan di hari weekend atau di liburan. Nah, ini masih terjangkau. Di Kota Batu tuh harganya biasanya penginapannya mahal-mahal, geng. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan hotel buat kalian ya, untuk yang berkeluarga. Terus ini ada kasurnya, terus ini ada bantalnya 4. Bantalnya juga besar-besar. Untuk kenyamanan tidurnya bagaimana nanti kita bahas di catatan Zee France ya. Dan ini ada korden ya, ini dibuka. Nah, ini dibuka gini, geng. Udah, yang paling penting ini kita dapat pemandangan yang sangat bagus. Nah, ini ada 2 gedung, depan dan belakang. Kalau di belakang nanti view-nya itu adalah area fasilitas yang lain. Kalau yang di depan seperti ini, yuk kita lihat. Nah, view depan ini keren banget. Kalau kalian ke arah Selekta ke atas ya kan, ke Selekta ke atas, Hotel Purnama ke atas atau sebelum Selekta, atau mau mengarah ke Selekta, nah kalian lihat ada tulisan Punten di situ ya, geng ya. Ini masuk Desa Punten dan pemandangannya itu memang keren-keren. Di Punten ini dikelilingi gunung-gunung juga, geng. Jadi ya seperti ini pemandangannya, keren banget. Dan aku penasaran besok pagi pastinya akan lebih sejuk juga kalau kita bangun pagi melihat pemandangan seperti itu dari balkon, kan keren banget ya. Kalau kalian pernah lihat Zee France review hotel atau Urban View Sky Hotel Batu yang hotel budget 100 ribuan. Nah, itu ada di depan sana. Ini tetanggaan kita, geng. Ini areanya ini tetanggaan. Jadi seperti itu, geng. Lokasinya ini berdekatan. Dan memang di daerah sini tuh banyak hotel-hotel juga. Dan banyak orang jualan juga di sana. Di bawah Zee France ini adalah area parkir kendaraan mobil, geng. Jadi seperti itu. Sudah ya, kita ke dalam. Kak, ini, oh ya, ini yang perlu kalian lihat, dilarang menjemur pakaian atau handuk, geng. Kenapa, Kak, nggak boleh? Ya, itu juga ada peraturan dari hotel, kan juga mengurangi keindahan juga ya, geng ya. Jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada. Yuk kita masuk aja. Oh ya, bagaimana, Kak, tidur semalam? Misalnya nanti kalian mau tanya, Pak, itu deket jalan raya, bisik nggak sih, dan lain-lain. Nanti aku bahas di catatan Zee France ya. Sekarang Zee France mau santai-santai dulu. Kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Terima kasih, bye-bye. Geng, kebetulan kamar aku ini ada di lantai 3 dan berdekatan dengan apa ini? Dibilang restoran mungkin ya, The Roof ini namanya, geng. Dan ini kebetulan belum ramai, nggak tahu nanti malam bagaimana. Dan
kayaknya bakal rame kalau di hari Sabtu ke Minggu atau mungkin Jumat ini juga bisa aja rame Kak kalau malam. Aku nggak tahu bagaimana suasana malamnya, nanti aku lihat ya, kalau rame aku liatin ke kalian ya suasana malamnya. Dan ini nggak ada petugasnya, tapi ada yang namanya lift untuk makanan ya, untuk mengantarkan makanan. Kayaknya ya geng ya, kalau kita pesen itu kita bisa pesen dari kamar, terus kita juga bisa nongkrong di daerah sini juga, karena ini pemandangannya bagus banget geng. Sini lebih jelas gitu loh gunung-gunungnya. Gila sih, ini keren banget sih pemandangannya, mahal. Itu ada Gunung Panderman ya, itu Gunung Panderman. Terus geser itu Gunung Banyak. Ya itu kumpulan gunung-gunung, perbukitan ini keren banget geng. Kalian bisa lihat kan di sebelah sana. Jadi kalau menurut aku cemal-cemil di sini. Terus kalau malam hari ya kayaknya bakal rame karena pemandangan Kota Batu di sana itu padat ya. Ada rumah-rumah dan pasti pemandangan malamnya kelihatan lampu-lampu Kota Batu seperti itu geng. Dan ini masih sepi sih geng karena masih jam segini, kurang cantik. Atau mungkin juga banyak orang-orang yang baru check in ya geng ya. Sekarang kita jalan-jalan lagi, dan kalau kalian nongkrong di sini sudah ada wastafel juga, udah ada toilet juga, jadi seperti itu geng. Yuk kita jalan-jalan lagi geng. Geng, ini ada rooftopnya ya kayaknya ya. Yuk, ini mungkin restorannya. Ini gandeng sama atas juga, jadi kalian bisa nongkrong di atas dan di bawah juga. Yuk kita jalan. Jadi geng, kalau kalian dapat sisi pemandangan bangunan yang satunya, atau kalau aku kan pemandangan parkiran ya, parkiran depan atau jalan raya utama dan gunung-gunung yang ada di depan. Kalau yang di sisi satunya ada truk, kalian akan melihat pemandangan di belakang hotel seperti ini. Jadi ada pohon-pohon bambu, terus ada kolam renang juga. Di sana itu ada kolam renang fasilitas hotelnya juga, geng. Kalau ya. dapat Gunung Arjuna itu Kak di belakang. Oh iya ya. Kalau ini juga keren juga loh pemandangan di sini. Kalau terang dapat pemandangan Gunung Arjuna, itu tinggi banget loh geng Gunung Arjuna, tapi ini tidak terlihat. Aku berharap besok pagi sih ya bisa dapat cerah sehingga kita bisa melihat kedua sisi. Ada Gunung Banyak, ada Gunung Panderman, ada juga Gunung Arjuna yang ada di belakang. Yuk kita ke atas lagi. Oh, kalau kalian mau ngadain event ya, ini juga bisa loh di sini. Mungkin kalian mau ngadain lamaran gitu ya kan, atau intimate wedding party juga bisa di sini. Ulang tahun juga bisa, karena aku bayangin ini kalau kita ngadain di sini, ini suasananya romantis, nggak terlalu nggak terlalu publik juga, ini lebih private dan juga pemandangannya itu keren geng. Ada gunung-gunung, best view. Mau bikin acara sore juga oke karena kelihatan gunungnya, atau mau bikin malam juga oke karena kelihatan lampu-lampunya yang indah gitu geng. Oke, ini luas banget loh Kak menurutku. Bikin 50 orang juga oke sih, ini 50 orang. Yuk kita jalan-jalan lagi geng. Jadi geng, kalau yang di rooftop ini sepertinya kayak lantai 3,5 gitu loh geng. Tapi kalian tenang aja, untuk dari lantai bawah ke lantai 3 itu ada liftnya ya. Seperti yang tadi Zefrans baru check in mau ke kamar kan kita menggunakan lift, tapi kesini baru tangga manual. Tapi oke, cukup dimudahkan dengan adanya lift dari lantai 1. Yuk kita jalan lagi ke fasilitas berikutnya. Akhirnya aku tiba di fasilitas berikutnya. Nah ini dari lantai 1 kalau mau menuju ke fasilitas umum yang ada di belakang Zefrans kolam renang, ini tangganya berundak-undak geng. Jadi hati-hati untuk anak-anak dan lansia ya. Hati-hati memang di pinggirnya, tapi tenang aja sudah ada penyangga. Apa? Iya, pegangan tangannya penyangga. Jadi ini kolam renangnya geng. Jadi geng, ini kolam renangnya, dan yaps ini dekat dengan pohon-pohon bambu ya kak ya. Dan pastinya ada daun-daun yang jatuh, tapi aku rasa kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi untuk pengelola, untuk daun-daunnya. Ini nggak kelihatan itu kok geng, nggak kelihatan yang airnya butek gitu, nggak kelihatan. Nah tapi ya daun-daunnya itu menjadi kendala. Sebenarnya kalau kalian mau berenang ini juga nggak apa-apa, karena kelihatan dari sini secara langsung ini airnya nggak yang butek geng. Nah di sana ada kolam anak kecil, tapi tuh kecil banget memang geng, dan nggak full. Nah itu lebih kelihatan kurang
pengawasan ya dari pengelola. Tapi kalau yang besar ini sungguh-sungguh menggiurkan untuk kalian mau menyebur dan berenang gitu geng. Dan ini kalau malam harusnya sih lampunya nyala ya geng ya. Ini bisa dibuat apa ya santai-santai. Lagi-lagi kalau misalnya kalian datang dengan rombongan, kalian booking banyak kamar terus bikin acara di sini, family gathering atau apapun itu, ini juga bisa sih pastinya untuk dipakai sebagai fasilitas hall outdoor gitu ya. Jadi ini juga area multifungsi juga. Sekarang kita keliling melihat suasana malam. Ini di area roof cafe-nya geng. Dan sekarang kita akan melihat di sisi gedung belakang. Untuk pemandangan kolam renangnya ternyata malam hari gelap ya geng. Dan sekarang kita mau keluar hotel untuk jalan-jalan sebentar. Dan kembali ke hotel, aku akan melihat suasana hotel dari luar geng. Jadi seperti ini. Selamat pagi, sudah pagi hari dan ini pemandangan pagi hari dari balkon kamar Zefrans. Ternyata di bawah sudah banyak parkiran bis ya geng ya, sudah banyak bis dan juga ada rombongan-rombongan besar lainnya. Jadi hotel ini itu terkenal sebagai penginapan hemat budget untuk rombongan besar. Dan sekarang Zefrans mau sarapan, kebetulan lewat roof cafe karena lebih dekat dengan kamar Zefrans. Tempat sarapannya ada di lantai 2. Dan inilah menu-menu sarapan di Spencer Green Hotel Kota Batu. Menunya sederhana tapi cukup bervariasi. Dan Zefrans ambil sarapan soto ayam. Ini ada puding dan aneka kue lainnya geng. Hai geng, waktunya catatan Zefrans. Oke geng, yang pertama kita membahas lokasi dan check-in. Nah, Zefrans Staycation di Spencer Green Hotel, dan lokasi Spencer Green Hotel itu adalah di Jalan Raya Punten Bumiaji, Kota Batu, yang dimana daerah ini sangat sejuk. Dan juga check-in di sini dimulai jam 2 siang dan tanpa deposit, serta selama proses check-in kalian bisa duduk-duduk di area lobby dengan menikmati welcome drink yang sudah disediakan. Jadi tanpa deposit, tapi ada penahanan data diri ya geng, KTP atau SIM. Jadi seperti itu. Nanti pas check out jangan lupa pastikan data diri kalian tidak tertukar. Dan juga yang kedua kita akan membahas tipe kamar dan harga. Oke, tipe kamar yang pertama ada tipe deluxe room. Untuk harga kamar saja di weekday itu mulai 300 ribuan. Dan kamar sama sarapan itu di weekday juga masih menginjak 300 ribuan. Itu untuk tipe yang deluxe room geng. Dan ada tipe executive room seperti yang Zefrans pilih saat ini. Itu harga kamar saja atau room only itu 300 ribuan. Kalau sama sarapan itu menginjak 400 ribuan geng. Dan juga ada tipe superior triple dengan harga kamar saja atau room only 400 ribuan. Dan sama sarapan di 500 ribuan untuk 3 orang. Jadi yang superior triple itu dapat sarapan untuk 3 orang. Tipe superior triple ini sangat pas untuk 3 orang dewasa karena kasurnya itu 1 double bed dan juga 1 single bed. Jadi bagaimana dengan harga kamar di weekend Kak Zeva? Oke, harganya pasti berbeda dan selisih harga itu tidak terlalu tinggi antara weekday dan weekend geng. Nggak melonjak berkali-kali lipat, jadi seperti itu. Otomatis kalau dipukul rata, ini masih kategori hotel yang low budget. Hotel ini masih dibilang cukup low budget dari hotel-hotel kompetitor lainnya yang bintangnya sama seperti hotel ini. Jadi seperti itu ya geng ya. Sekarang kita membahas yaitu fasilitas umum. Oke, di fasilitas umum itu ada area lobby dulu ya geng ya. Ada playground, jadi itu sifatnya sementara juga. Kayak kalau kalian tunggu check-in, misalnya kamarnya masih penuh, anak-anak kalian itu bete ya, kalian bisa ajak anak-anak kalian main di situ geng, playground, mini playground di dekat area lobby. Dan juga ada produk-produk UMKM yang dijual di area lobby atau toko hotelnya gitu ya geng ya.
Dan juga ada hall yang bisa disewakan juga untuk publik. Itu ada di lantai 2 dekat dengan restoran. Dan juga untuk rombongan bis kalian juga bisa bikin acara di hallnya. Aku nggak tahu apakah itu dapat harga sepaket, misalnya kalian staycation. Kalau bis itu kan rombongan besar, misalnya pesan kamar, terus ada harga khusus untuk sarapan, biasanya seperti itu. Terus juga bisa menikmati fasilitas hall. Untuk apa? Mungkin untuk berkaraoke, untuk ngisi-ngisi acara. Nah itu nanti biasanya ada harga paketan khusus, geng. Itu Zefrans nggak bisa kasih tahu karena Zefrans bukan marketing hotel ya. Kalian bisa cek di Instagramnya Spencer Hotel, jangan di DM-nya Zevanya Bella Francisca. Zefrans nggak tahu kalau harga-harga hotel seperti itu. Kalian bisa langsung hubungi pihak hotelnya. Dan juga ada restoran hotel juga di lantai 2 dan ada rooftop hotel. Ini namanya itu roof cafe. Nah ini mungkin kalau weekend dia ramai. Terus kalau kalian bisa pesen makan di restoran, kalian juga bisa misalnya minta di area rooftop, nanti akan diantar oleh petugasnya. Jadi seperti itu sih, geng. Itu fleksibel. Dan juga di roof cafe itu menurut Zefrans pribadi itu bisa buat event-event tertentu seperti yang sudah Zefrans bahas di video, karena tempatnya itu lebih private seperti itu ya, geng ya. Dan sekarang kita bahas selanjutnya, yaitu ada kolam renang. Kolam renangnya itu ada di area belakang gedung. Jadi ada parkiran motor, nanti turun ke bawah. Nah itu ada area kolam renang, dan kolam renangnya itu ada kolam dewasa. Nah sayangnya di situ ada kolam anak-anak tapi airnya tidak full, geng. Jadi kayak ini terpakai apa tidak, jadi serba bingung gitu ya. Nah itu kedalamannya berapa kolam renang utama yang besar itu. Nah di dekat kolam renang itu tidak ada tulisannya, tapi kalau kalian mau cari-cari di rules atau info-info di kolam renang yang dilarang melompat dan lain-lain seperti itu, biasanya itu kedalamannya 1,2 meter. Zeva nggak renang karena dingin, geng. Nah waktu yang tepat untuk kalian berenang itu di momen seperti ini, atau setelah sarapan atau besok harinya. Karena kalau setelah sarapan jam-jam 8 ke atas itu lumayan dapat cahaya matahari, jadinya lumayan terbantu ya, pastinya tidak terlalu dingin gitu ya, geng. Dan sekarang kita bahas, oh ya, untuk menuju kolam renangnya itu ada tangga berundak, jadi hati-hati jika naik atau turun tangga. Tapi yang paling penting, akses utama menuju kamar dari lantai 1 sampai lantai 3 itu ada fasilitas liftnya, geng. Jadi cukup memudahkan jika membawa barang atau naik turun ke kamar. Oke, sekarang kita bahas yaitu fasilitas kamar. Zefrans akan membahas di kamar eksekutif ya, karena kita staycationnya di sini di kamar eksekutif. Yang pertama adalah AC. AC-nya itu berfungsi dengan baik, tersedia kulkas mini. Tipe deluxe dan eksekutif mempunyai balkon. Nah semuanya punya balkon. Yang tipe deluxe dan eksekutif ya, geng ya, yang Zefrans bahas. Tapi kalau yang superior triple itu sepertinya teras. Itu berada di sisi dekat kolam renang gitu ya, geng ya. Dan deluxe dan eksekutif mempunyai balkon yang menghadap ke sisi jalan pemandangan Gunung Panderman atau sisi pemandangan ke kolam dan melihat Gunung Arjuna. Jadi ada dua sisi, semuanya sama-sama dapat pemandangan, geng. Tapi kalau Zefrans secara pribadi cenderung lebih suka menghadap ke jalan dengan pemandangan Gunung Panderman. Jadi itu masing-masing pilihan dan ketersediaan kamar ya, geng. Dan executive room itu punya balkon kamar yang lebih luas dari deluxe room, geng. Jadi dia itu balkonnya lebih memanjang dari deluxe room yang balkonnya itu seperti kotak-kotak gitu ya, geng ya. Karena memang yang pertama ruangan kamarnya itu memang lebih luas yang eksekutif daripada yang deluxe. Kita bahas selanjutnya itu TV. TV itu bukan smart TV. Ada channel lokal tapi tidak lengkap. Dan lanjut ke wifi. Wifi di sini lancar ya, geng. Bagaimana dengan kalian yang pernah stay di sini? Untuk masalah wifi kalian bisa tulis di kolom komentar pengalaman kalian. Kalau misalnya kalian ada di resto, nah misalnya terputus ini sambungannya, kalian bisa sambungin di wifi yang terdekat. Nanti namanya itu Spencer Resto. Tapi kalau kalian misalnya di kolam renang ada Spencer Pool gitu. Kalau misalnya tersambung otomatis ya bagus. Tapi kalau terputus kalian bisa sambungin lagi. Ini pengalaman Zefrans, passwordnya itu sama semua di semua area itu sama. Jadi kalian bisa sambungin lagi. Jadi seperti itu, geng. Wifi nggak ada kendala menurut Zefrans. Sekarang kita bahas untuk kasur. Oke, kasurnya sangat nyaman.
itu nilai plus hotel low budget, tapi kenyamanan kasur juga dipikirkan. Jadi jarang-jarang ya hotel-hotel low budget juga itu memikirkan hal seperti itu. Tapi ini kasurnya juga nyaman. Kenapa sih Frans bilang ini hotel low budget, tapi menurut aku masih mahal Kak, 300 ke atas. Iya, di Kota Batu itu di momen-momen tertentu kayak liburan, weekend itu memang mahal-mahal geng, beneran mahal-mahal. Tapi dengan dapat fasilitas seperti ini, kamarnya luas, masih di bawah 500 itu sudah sangat worth it. Kalau misalnya liburan panjang sekali itu mungkin naiknya sampai 600.000 saja, nggak yang 2 atau 3 kali lipat seperti hotel-hotel lain atau pesaing-pesaing hotel lain yang standar bintang 3 ya. Ini masih kategori low budget geng. Dan kita membahas yaitu kamar mandi. Kamar mandinya kategorinya itu luas ya, cukup luas, bukan luas banget, cukup luas, bersih, tetapi ada kendala terkadang di momen tertentu agak kurang sedap udaranya. Mungkinkah ada kelembapan? Jeffrey tidak tahu masalah seperti itu ya. Tetapi secara keseluruhan kamar mandi bersih. Hanya itu saja kekurangannya yang mungkin kedepannya bisa diminimalisir kekurangan tadi geng. Oke, terus ada air panasnya juga. Dan sekarang kita bahas yaitu sarapan pagi. Sarapan paginya ada di lantai 2. Sarapannya itu menu cukup bervariasi untuk bintang 3 ya. Soal rasanya itu kategori cukupan ya geng. Berarti di sini ada menu yang menurut Jeffrey biasa dan juga ada yang enak. Tapi untuk kategori bintang 3 itu variasinya sudah lengkap. Dia sudah menyediakan kue-kue, puding juga, ada salad, sayur, ada roti, ada telur juga. Jadi variasinya lengkap, tapi untuk rasa cukupan, ada yang biasa, ada yang enak. Jadi seperti itu ya geng. Dan untuk yang pesen sarapan tambahan itu 60.000 per orang, tapi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi seperti itu ya geng ya. Kalau kalian tidur dengan kuota 2 orang tapi diisi 3 orang, berarti kan satunya nambah sarapan. Nah itu per orang 60.000. Sekarang kita bahas kesimpulan. Secara keseluruhan untuk menginap di sini dengan harga yang hotel tawarkan itu masih oke lah geng. Apalagi di Batu kalau liburan harga hotelnya itu naik gila-gilaan. Ini Spencer Hotel tetap naik tapi tidak drastis geng. Jadi bolehlah jadi alternatif menginap kalian. Apakah berisik Kak? Kan hotelnya dekat jalan raya. Jika di kamar menghadap ke jalan raya berdasarkan pengalaman Jeffrey akan berisik di jam normal. Kalau sudah di jam tidur dari malam sampai pagi jam 6-an lah, di sini itu tenang, masih jarang kendaraan berlalu lalang. Jadi apakah berisik kendaraan? Ya, itu suaranya masuk ke kamar untuk suara kendaraan yang lewat. Tapi di jam tidur itu daerah sini sudah jarang kendaraan berlalu lalang, jadi tidak mengganggu jam tidur geng. Jadi seperti itu ya. Untuk rombongan bis bisa silakan hubungi Instagram Spencer Hotel, pastinya ada harga dan penawaran khusus. Dan hotel ini juga punya kamar superior triple yang tadi sudah Jeffrey bahas, pastinya cocok untuk rombongan bis juga atau rombongan keluarga besar kalian yang menginap, misalnya satu keluarga 5 orang gitu kan, lumayan ada kamar superior triple. Sekian catatan Jeffrey, ada kurangnya Jeffrey minta maaf. Ada info tambahan yang kalian mengerti seputar hotel ini bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video Jeffrey dan merasa terbantu dengan video-video Jeffrey, kalian juga bisa bantu subscribe, like, komen, memberikan semangat buat Jeffrey, dan juga bisa bagikan info ini atau video Jeffrey ke tetangga kalian, ke teman-teman kalian, saudara kalian yang ingin berlibur di Kota Batu atau mencari penginapan hotel atau jalan-jalan di Kota Batu ya geng ya. Terima kasih ya geng supportnya. Jeffrey pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, bye bye.